Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks besar kita adalah menang bersama orang lain dan bagaimana kita bisa membuat orang lain sangat berharga. Kita tiba di poin bagaimana kita menggali sebanyak mungkin niat baik seseorang. Caranya adalah yakini hal terbaik mengenai orang lain. Yakinilah, punyalah keyakinan hal terbaik mengenai orang lain. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memeriksa sikap kita. Bagaimana kita memandang orang lain? Bagaimana kita memandang orang lain? Percayakah kita bahwa di lubuk hati orang lain, di lubuk hati setiap orang, orang berhasrat menjadi baik dan berbuat yang terbaik? Hal ini penting sekali. Sebab kalau kita tidak mempercayai yang terbaik dalam diri orang, kita tidak akan percaya bahwa niat mereka baik. Kalau kita tidak mempercayai niat mereka, bayangkan kita tidak akan bisa mengerahkan tenaga kita untuk menggali niat baik yang terkandung dalam diri mereka. Jadi itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, memandang sesuatu dari perspektif mereka. Memandang sesuatu dari perspektif mereka. Persoalan perspektif amat berkaitan dengan kedewasaan. Persoalan perspektif, sudut pandang seseorang berkaitan dengan kedewasaan. Kita lihat cerita lelucon ini, yaitu cerita tentang dua remaja pramuka yang adiknya tercemplung ke danau. Mereka bergegas pulang mencari ibunya dengan berlinangan air mata. Salah seorang dari mereka terseduh-seduh dengan berkata, "Kami mencoba memberinya pernapasan buatan, tapi dia terbangun dan melangkah pergi." Jelas, tanpa kedewasaan kita kehilangan perspektif. Semakin kurang dewasa seseorang, semakin sulit baginya untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Pikirkanlah, ada kisah klasik dari Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih ketika suatu saat dia diperhadapkan oleh orang-orang pada waktu itu. Diperhadapkan ada seorang wanita yang kedapatan telah melakukan perbuatan zina. Di dalam cerita itu, Nabi Isa Al-Masih berkata, "Siapakah orang yang tidak berdosa? Itulah orang yang pertama kali melemparkan batu kepada wanita itu." Dan yang terjadi adalah orang yang paling dewasa meletakkan batu pertama kali. Artinya bahwa kedewasaan memberikan perspektif yang lebih baik. Seorang filsuf bernama G.Z. Bennett berkata demikian, "Karena kita cenderung melihat diri sendiri dengan mengutamakan sudut pandang dari niat kita yang tak terlihat oleh orang lain. Sementara kita lebih banyak melihat orang lain dari sudut pandang tindakan mereka yang terlihat jelas oleh kita. Kita mengalami situasi di mana kesalahpahaman dan ketidakadilan menjadi menu hari ini. Perkataan filsuf ini benar banget. Dari sisi kita sering ingin orang melihat niat baik kita. Tapi ketika kita lihat orang lain, kita nggak ngelihat niat dia.
kita lihat tindakan dia, itulah yang namanya kesalahpahaman dan kadang ketidakadilan. Jadi intinya bahwa tepat alasannya bahwa penting kita memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu dari perspektif orang lain, untuk menggali sebanyak mungkin niat baik. Yang selanjutnya adalah beri orang lain manfaat dari keraguan. Berilah orang lain manfaat dari keraguan. Saat kita dulu ya, atau ada pepatah dulu lah ya, yang bernama aturan emas atau golden rule. Golden rule atau aturan emas berkata demikian: perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Golden rule atau aturan emas berkata demikian: perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Jadi kita sering mendapati bahwa jika niat kita benar, lalu tapi tindakan kita ternyata salah, kita ingin orang lain melihat niat kita sesuai dengan aturan emas tadi. Jadi dengan kata lain, kita ingin orang lain melihat atau memberi kepada kita manfaat dari keraguan. Mengapa kita tidak mencoba memperluas kebaikan yang sama kepada orang lain? Jadi kalau orang lain ketika kita melakukan tindakan salah, mereka ingin melihat niat baik kita, kenapa kita juga nggak melihat niat baik dari orang lain? Frank Clark berkomentar begini: betapa besarnya prestasi yang kita miliki bila setiap orang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi betapa besar prestasi ya dari yang kita miliki bila setiap orang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan kalimat berikutnya tambahannya, betapa hebatnya hubungan yang kita jalin kalau setiap orang dihargai atas apa yang seharusnya mereka lakukan, terlepas dari apapun yang mungkin sebelumnya mereka perbuat. Jadi saat memberi seseorang manfaat dari keraguan, kita menuruti aturan pertemanan yang paling efektif yang pernah ditulis. Jadi mari kita menggali niat baik dari seseorang agar kita bisa menang bersama orang lain. Salam menang bersama orang lain. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorjan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.